sebagai ketua pemateri Pak, begitu. Pemateri kok begitu ini dia. Dulu situ terus kemana-mana. Ya tuh urusin saya. Terus kemana? Persis jauh rumahnya dengan saya. Sudah nanti di BW tuh. Iya Pak, nanti besok. Mana mau dikasih ke besok. Barang mau dibawa pulang sudah. Masih ada di rumah itu. Hah? Kira bisa bawa. Kira di inventaris kemarin itu. Iya. Itu di rumah. Mau dibawa pulang dia. Dikumpul sudah ada bawa itu. Ya, yang tahun depan ini di inventaris kali ini. Baju poli. Sementara di iya. Cek tidak cocok. Memang kemarin tadi malam. Sini Pak Habibie. Yang panggil adanya Habibie. Bukan sini adek. Bagaimana pemateri di dalam ini? Pemateri di luar. Ambil gambar. Baru di atas keluar, dia bersebadi lagi ada yang lain. Kalau nanti anu Pak. Kamera apa aku udah lihat. Kalau tuh. Ini kosong gue. Ini kosong. Sini jauh. Jangan dikasih aku bantu orang gue. Yang teman. Yang panas. Kursi panas di depan. Panas di dua. Cek. Daftar hakim Pak ya. Daftar itu tolong diisi. Dan satu saya bawa Pak ya. Ya daftar hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan insyaallah kita yang hadir kita keadaan sehat walafiat. Selaku hamba Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan hati-hatinya kita mengucapkan puji dan syukur kehadiratnya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Sampai hari ini kita bisa berkenan hadir di tempat ini di SDN 17 Banawa Selatan dalam rangka kegiatan rutin kita KKG Naratamo, gugus 4 Naratamo, Kecamatan Banawa Selatan. Salawat serta salam terhadap ini kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga salawat ini kita aturkan kepada beliau, kepada keluarga, sahabat, sehingga kita umatnya di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Korwil Banawa Selatan, yang kami hormati Bapak Pengawas
TK SD Kecamatan Banawa Selatan. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 4 Naratamo. Yang kami hormati Ketua serta pengurus KKG Naratamo. Beristimewa kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, rekan-rekan guru segugus 4 Naratamo. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang implementasi kurikulum Merdeka atau platform Merdeka Mengajar, yang insya Allah nanti materinya akan dibawakan oleh senior kita yang tadi sudah digarap dari tadi, Bapak Nur Hidayat SPD. Terima kasih sudah hadir, Pak. Ya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk tidak menyanyikan waktu yang ada, karena ini sudah menunjukkan jam 9:30. Baiklah, susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, insya Allah sebentar berjalan. Yang kedua sambutan, di mana sambutan ini yang pertama disampaikan oleh Bapak Ketua Gugus, yang kedua dari Bapak Pengawas, yang ketiga dari Bapak Korwil, dan seterusnya kita masuk acara yang kedua, yaitu materi inti. Insya Allah kalau memang belum selesai setelah makan siang, kita akan lanjutkan setelah makan siang, karena hari ini ada sendok besar. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah kita beranjak kepada acara yang kedua, yaitu sambutan. Yang pertama dari Bapak Ketua Gugus kepada Bapak Rifai selaku Ketua Gugus, dan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan selamat pagi. Terhormat Bapak Korwil Wilayah Kecamatan Banawa Selatan, yang terhormat Bapak Pengawas SD Wilayah Kecamatan Banawa Selatan, yang terhormat para kepala sekolah sewilayah Gugus 4 Naratamo, yang terhormat pengurus KKG Gugus 4 Naratamo, serta langsung kepada rekan-rekan dewan guru yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam memenuhi undangan kepengurusan KKG tentang implementasi kurikulum Merdeka. Tak lupa pula salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan kita sebagai umat manusia. Saya sebagai Ketua Gugus pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Pak Pengawas, Pak Korwil yang sempat hadir di tempat ini dalam pertemuan rutinitas KKG 4 Naratamo. Adapun kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa ini disebabkan karena hari Kamis, Jumat, dan Sabtu ada kegiatan lomba OSN, FL2SN, dan KSN. Jadi dipercepat di hari Selasa. Kemudian saya mengucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan guru karena saya lihat yang hadir ini alhamdulillah menghampiri 90% dari jumlah yang ada di wilayah Gugus 2, karena sekitar 52 orang untuk yang berada di wilayah 4, 52 orang. Kemudian saya secara pribadi memohon maaf kepada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin tadi malam ada chat saya di grup. Saatnya ada chat saya di grup, itu hanya sekedar mengingatkan dan saya dipercayakan untuk
mempertanggungjawabkan di gugus 4 untuk sumbangan kegiatan FKSN, FL2SN yang dilaksanakan pada hari Rabu, hari Kamis mulainya, ya hari Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kontribusi kita itu 200.000 yang saya dipercayakan di gugus 4 untuk ini meminta atau kemudian yang itu biaya 200.000 itu hitung-hitungan kelemaran itu mungkin minim, mungkin Pak Ketua mungkin menutupi sebagian karena kegiatan itu, karena mungkin mereka akan menghadirkan Pak Kadis insyaallah untuk pembukaan itu. Jadi saya secara pribadi memohon maaf bila dalam chat saya itu ada yang tidak enak ya, nanti mungkin dikuatkan oleh Pak Korul dan Pak Pengawas ya. Dan saya mohon kepada teman-teman agar kehadiran kita ini tetap kita pertahankan ya, ini betul-betul full ya, full kursi ya. Dan saya mengucapkan selamat datang untuk pemateri hari ini. Semoga apa yang disampaikan pemateri sebentar ini kita perhatikan bersama-sama tentang IKM, implementasi kurikulum merdeka, nanti dikuatkan oleh Pak Kori dan Pak Pengawas juga, yaitu masalah ada presentasi kelemahan itu ada yang masih 0%, 0,320% tentang yaitu video aksi nyata itu ya, nanti dikuatkan lah ya, aksi nyata itu yang perlu kita laksanakan. Kemudian pendaftaran kurikulum merdeka terakhir tanggal 31 Maret ya, mungkin dikuatkan lagi oleh Pak Pengawas. Jadi itu mungkin saja dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang hormati, terima kasih kepada Bapak Ketua Gugus sudah memberikan sambutan sekaligus mengingatkan kepada kita semua tentang kegiatan yang kedepannya akan kita laksanakan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke sambutan yang kedua dari Bapak Pengawas TKSD Kecamatan Banawas Selatan. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi dan serta salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Banawas Selatan. Yang saya hormati Ketua Gugus Menara Tamu, yang saya hormati pengurus KKB Menara Tamu beserta pengurus yang lainnya, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir pada kesempatan ini, juga istimewa kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru selaku anggota KKB Menara Tamu, yang alhamdulillah semua pada saat ini dan kegiatan rutin KKB pada hari ini hampir 90% kita menghadiri. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini bisa kita pertahankan jika ada atau jika tidak ada halangan yang baik dari alam ya maupun urusan-urusan yang penting lainnya. Mudah-mudahan kita selaku umat yang beragama patut kiranya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
di mana pada kesempatan pagi ini juga masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa nikmat kesehatan serta kesempatan keafiatan, sehingga kita dapat memenuhi undangan pengurus KPD tamu. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini kita ikuti dari awal hingga akhir, dan semua itu kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada itu salam dan salawat pada semua kita aturkan atas junjungan Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum lanjut sambutan saya, pertama-tama saya menyampaikan kepada kita semua, ya, jangan hanya kepala sekolah yang tahu, tapi Bapak Ibu guru juga harus tahu. Tepatnya tanggal 4 November 2022, jabatan kami sebagai pengawas dialihkan ke pendidik PNF. Ya. Jadi di dalam kegiatan KKB seperti ini, kami juga tidak berat hati untuk menghadiri, ya karena memang mantan dari pengawas. Ya. Nah, kecuali penilik tidak mantan dari pengawas, ya kemungkinan maju mundur dia punya hati untuk menghadiri KKB. Ya. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Ya karena masalahnya, ya, saya tidak lagi memperoleh tunjangan sertifikasi. Ya. Jadi atas kebijakan kepala dinas memerintahkan kepala bidang P2TK untuk, ya, mengajukan nama saya ke BKD agar supaya dialihkan jabatan dari pengawas ke penilik. Nah, itu. Tapi penilik yang kami tunjukkan bukan penilik PNN, tetapi penilik kebudayaan. Karena ya ijazah linear kami itu PLS. Nah, jadi pas penilik kebudayaan. Tetapi kenyataannya SK terbit kemarin, ya, dari tugas lama ke tugas baru menjadi penilik PNN, pendidikan non formal. Ya tidak ada masalah, ya masalah jabatan. Toh kenapa? Karena di Kecamatan Banawa Selatan ini memang kita kekurangan pengawas. Ya, jadi makanya pada waktu itu Pak Korwas meminta kebijakan dari Pak Kadis, ya, untuk menerbitkan SK pembagian tugas kami dari pengawas diperbantukan dari pemilik PNF diperbantukan ke pengawas. Ya. Dan itu pun SK belum ada di tangan kami. Ya. Jadi saya menjelang, ya, detik-detik menunggu SK pembagian tugas dari kepala dinas ini. Ya, apapun kebijakan Pak Korwin dengan kami, ya terutama masalah pertemuan rutin KKG seperti ini, kalau toh misalnya Pak Korwin berhalangan, lantas ada pendelegasian dari beliau, kami juga tidak canggung-canggung untuk menghadiri. Nah itu. Kemudian yang kedua, saya sedikit merevisi undangan. Ya, artinya bukan salah, undangan itu bukan salah, ada sedikit yang saya revisi. Karena di undangan situ kepada yang terhormat Korwil garis miring pengawas. Iya, yang seharusnya Pak Korwil lain undangannya, pengawas lain undangannya. Nah itu, karena jabatan tidak sama. Iya. Nah itu. Nah, terkecuali barangkali kepada yang terhormat Bapak Korwil beserta staf boleh. Beserta staf, tapi itu garis miring. Nah itu. Jadi kalau bisa nanti, ya undangannya, ya yang seperti itu harus dibedakan. Ya itu.
Ibu. Di samping artinya perbedaan jabatan, kedua antara saya dengan Pak Korwil, antara Pak Korwil dengan saya itu ya saling mengharap, ya saling mengharap. Pak Korwil garis miring kalau sekolah yang berhalangan, ya terutama masalah jaringan, ya agar supaya aksi nyata ini memang betul-betul dari wilayah Senara Tamu ini serentak selesai, ya barangkali kita turun di Korwil saja lewat jam sekolah, ya, ya kayak kalau kaitannya dengan jaringan, nah itu. Karena Bapak Ibu, walaupun kepala sekolah sudah mengerjakan aksi nyatanya selesai sudah, tapi kalau guru-gurunya baru selesai, belum bisa, ya, belum terbuka di sana. Nah, terkecuali semua gurunya sudah selesai mengerjakan, dia simpan di lemari, dia akan kecuali ada di sana tidak apa-apa. Yang penting ada itu bukti, nah, ada itu bukti. Jadi kan kita harus antisipasi, ya. Apa yang merupakan kota hitam sekolah itu? Daftar induk siswa, daftar nilai, ya, inventaris sekolah, semua masuk dalam kota hitam sekolah itu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi sehingga selalu saya sampaikan kepada kita semua, setiap akhir pembelajaran itu, setiap akhir tahun ajaran itu harus kita dokumenkan, harus kita ikat itu, ya. Baik itu buku kasus, inventaris kelas, apa semua itu buku yang ada disiapkan oleh guru kelas, diikat semua, ya, sampai pada penilaiannya itu. Satu ikat, satu bundel, berarti 6 kelas 6 bundel, ya, simpan di lemari 8 standar. Nah itu tujuannya apa? Ya untuk meringankan beban kita pada saat kita diakreditasi, ya. Adapun hal-hal yang kurang ya tinggal menambah, ya. Bukan lagi hal-hal yang kurang mau ditambah atau mau diadakan. Nah, begadang kita itu sampai jam 3 subuh. Nah itu. Iya. Jadi jangan berharap itu tugasnya kepala sekolah menyiapkan itu loh. Kepala sekolah tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Tidak akan mungkin kepala sekolah serentak mengumpulkan administrasi pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6. Tidak mungkin untuk itu. Pasti akan mengalami hambatan seperti itu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ini perlu kita perhatikan. Iya. Terutama itu bahan akreditasi sekolah. Ya. Saat itulah kepala sekolah, ya, mengajukan usul, ya, kepada Badan Akreditasi Nasional untuk sekolahnya diakreditasi. Kenapa? Karena sudah merasa lengkap. Apa dicari tidak ada. Nah, itu. Ya, apalagi sudah ada instrumen akreditasi di sekolah kita itu. Nah, itu kita lihat untuk menyiapkan bahan-bahan apa semua perlu kita siapkan. Nah itu. Walaupun ya instrumen akreditasi tahun 2023 ya, sudah agak berbeda dari instrumen yang tahun lalu. Tetapi yang tidak lain itu saja. Iya. Kemungkinan ada yang dikurangi, ada yang ditambah, tapi tidak seberapa kalau ditambah. Lebih banyak dikurangi saya rasa. Iya. Karena terlalu banyak. Nah itu Bapak Ibu. Jadi memang kalau tahun 70-an sampai tahun 90-an itu masih ada sistem kita mengatakan bahwa kita kuliah hanya datang mengajar saja. Habis mengajar saya pulang. Tidak ada masalah. Tetapi mulai tahun 2000 sampai tahun sekarang ini memang kesibukan kita guru luar biasa. Iya, luar biasa. Bukan hanya mengajar ya, mengurus lagi dapur di siswa. Ya, di samping lagi itu ada lagi permintaan data, pemutahiran data lagi. Ya, ada lagi PPG-nya lagi. Ya, ada lagi aksi nyatanya lagi dan sebagainya.
Nah ini. Jadi dalam era tahun 2000 sampai sekarang ini, dan bisa lagi kita belum mengatakan saya hanya datang mengajar, tidak bisa lagi. Iya. Nah, kenapa? Karena terkait semua dengan tugas kita sebagai guru. Nah, itu. Iya. Jadi kita tidak tahu tujuan pemerintah apa. Iya. Apakah pemerintah mencari apa namanya prestasi guru, iya, atau apa? Kita tidak tahu. Iya. Sebab kalau kita data tidak apa, kalau kita punya data tidak akan mungkin berubah-ubah. Kita punya data. Iya. Nah, itu. Iya. Jadi apa data, apa yang merupakan data awal kita? Ya itu juga merupakan data akhir kita. Yang berubah apa? Ya pangkat, golongan, jabatan, itu yang berubah. Instansi pekerjaan atau unit kerja, itu berubah. Tapi dari segi identitas tidak ada berubah. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus perlu perhatikan. Dan kita harus apa tidak bisa kita abaikan. Karena itu kaitannya dengan pribadi kita, ya, dan kaitannya dengan sekolah kita. Ya. Itu. Contohnya dapur ini. Nah itu. Ya. Dapur ini. Tidak akurat kita punya data, ya jelas ada salah satu tunjangan kita tidak terima. Nah, begitu pula anak-anak kita. Banyak anak-anak kita yang tidak dapat PIK atau PIK. Nah, ini. Jadi memang sangat diharapkan, ya. Jadi itu saja merupakan penyampaian akhir saya, ya. Dan saya mohon maaf barangkali terlalu lama, ya. Yang permohonan maaf yang kedua, ya jika seandainya ada kata-kata keras, ya tegas dari kami, ya itu merupakan instruksi juga dari kepala dinas kepada kami. Ya tentu kami harus sampaikan, ya, karena instruksi itu merupakan amanah kepala dinas kepada kami yang perlu perlu disampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, walaupun sepahit bagaimana. Ya, itu sudah pahit ya, tetapi ya barangkali lebih pahit ini, yang kami mohon maaf. Jadi kita jangan tanggapi secara negatif, mari selalu kita tanggapi dengan positif dan kita memperbaharui semangat dan pola pikir kita. Atas perhatiannya semua, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itulah tadi sebutan dari Bapak pengawas dengan segala apa yang telah disampaikan oleh beliau. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya sebelum kita beranjak ke arahan dari Pak Korwil, seperti biasa supaya juga diketahui oleh Pak Korwil, untuk baiklah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita beranjak kepada sebutan yang ketiga atau arahan yang ketiga dari Bapak Korwil. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih sehat walafiat, terutama kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam rangka menghadiri undangan pengurus KKG dalam membicarakan tentang implementasi kurikulum Merdeka yang disingkat IKM. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh pemateri sebentar dapat
membuat kita semua memahami karena pentingnya IKM ini sehingga pengurus mendatangkan pemateri, dan pemateri ini perlu kami sampaikan juga sudah pernah mengikuti kemarin di Palu tingkat provinsi kalau tidak salah kemarin, dan kebetulan beliau begitu berangkat melapor kepada saya ya, sehingga saya ketahui persis beliaulah yang pantas untuk membawakan implementasi kurikulum Merdeka ini. Salawat dan taslim tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Tadi telah kami sampaikan bahwa kesempatan ini ada kan dibilang itu nikmat kesehatan, terutama nikmat kesempatan. Sekalipun sehat, kalau kesempatan tidak ada, dia jelas tidak akan hadir. Orang itu kalau kesempatannya ada, pasti dia hadir. Di dalam mengikuti KKG ini Bapak Ibu sekalian, banyak pengurus KKG mengatakan begini, kenapa kalau jadwal KKG sudah banyak yang isi? Apakah karena memang kalau KKG ini kita tidak menghadapi anak-anak lagi? Tidak. Tetapi kita menerima materi yang akan disampaikan. Ketika kita menerima itu yang kita sampaikan ke anak-anak kita di SD. KKG ini Bapak Ibu bukan cuma di Kabupaten Donggala. Seluruh Indonesia diatur dalam undang-undang pendidikan ini Bu Bapak. Sehingga kewajiban kita hadir dalam KKG ini betul-betul harus, kecuali memang betul-betul ya sudah tidak bisa. Macam tadi ada yang bilang urus anak, izin anak. Banyak tidak mungkin laki-laki bilang begini, Pak, urus anak saya Pak, nggak mungkin. Jelas ibu, toh kalau memang ini adalah merupakan kewajiban kita sebagai guru, kan kita di-SK-kan harus kita hadir. Apapun bentuk jalan kita. Alhamdulillah masih ada juga orang di belakang saya duluan di sini datang. Sekalipun saya jauh dari Beluri. Kira-kira siapa yang lebih jauh ini hari? Saya tuh. Tapi saya masih ada juga di belakang saya yang hadir di sini tadi. Iya. Saking pentingnya KKG ini Bapak Ibu, makanya tadi disampaikan oleh Pak Pengawas, disiplin itu penting. Makanya sebentar ini Bapak Ibu, absen yang telah Bapak Ibu tanda tangan ini berikan ke saya satu rangkap. Untuk apa? Tidak perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Setiap KKG saya minta itu. Presentasinya kehadiran selama berapa saat dalam satu tahun itu dia ada berapa persen? Saya lihat, kami lihat di sana dengan Pak Pengawas. Jadi penting di sini Bapak Ibu adalah kepala sekolah memerintahkan anggotanya. Tetapi bukan juga kehadiran di KKG, kehadiran di sekolah. Banyak warga masyarakat mengeluh kepada saya. Banyak. Saya heran itu HP saya ini nomornya kok diambil di mana? Ternyata saya tanya Pak, HP ku ini nomornya diambil dari mana? Udah di sini Pak. Saking pentingnya yang dia sampaikan itu berarti Bapak itu adalah merupakan orang termasuk salah satu peduli pendidikan di Kabupaten Donggala, khususnya kita di Banawa Selatan. Dia sampaikan Pak, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, apa kabar? Bagaimana guru ini Pak? Ini namanya ini. Semua Pak larinya ke kami. Iya. Coba kehadiran di sekolah. Bapak tidak usah datang di sekolah kalau tidak digaji.
tidak menjadi bumerang buat kami dari masyarakat. Kita berani masuk mengajar, berarti kita harus aktif. Tidak bisa, jangan kita berpikir saya jauh rumahku. Kenapa? Oh, supaya tidak terlambat, supaya dilihat orang bajunya apa. Kan begitu. Adakah begitu prinsip kita masuk sekolah? Belum ada anak-anak di sana. Jangan kita berpikir belum ada anak-anak. Ada dan tidaknya anak-anak itu tanggung jawab orang tuanya memerintahkan anaknya ke sekolah. Kita tetap harus ada. Ini tidak. Oh, bagaimana juga kepala sekolah saya begitu? Jangan bercermin kepada kepala sekolah. Kepala sekolah itu berapa persen di sekolah, berapa persen di luar. Bukan di luar barangkali dia harus jalan-jalan. Tidak. Ada ke kantor urus ininya. Dapodiknya tidak valid ke sana lagi. Kan begitu. Kita kalau sudah ditugaskan di dalam kelas, Fulan kau kelas 1 ya, Ani kau kelas 2 ya, dan jangan urus kelas 1, urus kelasmu kelas 2. Gubernur tidak naik pangkat, urus lagi pangkat. Waktu berkala, urus berkala. Tidak lulus P3K, bagaimana caranya P3K? Kan begitu kan? Karena berdoa terus, ya Allah luluskan saya P3K. Allah dengar kamu punya itu, tetapi tidak melaksanakan tugas bagaimana? Berdosa Pak. Kenapa kami ngomong begini? Dosa kami juga dengan Bapak dan Ibu ini. Tanggung jawab kami harus menyampaikan. Ketika kami menyampaikan, kami juga disampaikan kepala dinas seperti itu. Marah-marah juga beliau menyampaikan kepada kami. Tolong sampaikan kepada guru-guru supaya menggunakan baju seragam harinya itu. Termasuk hari Kamis ini Bapak dan Ibu harus pakai batik, siga dan lain sebagainya. Harapan sekali seperti itu. Ini kenapa harus pakai itu Pak? Karena sudah peraturan bupati, perbupat sudah kuat, itu tidak bisa lagi dicabut. Hanya boleh dicabut. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali apa disampaikan oleh Pak Pengawas tadi. Sedikit lagi Pak ya. Saya tidak terlalu panjang karena sudah disampaikan oleh beliau tadi. Saya tinggal memperkuat menyangkut status dari beliau. Tadi beliau sudah sampaikan kepada kita bahwa di bulan November kemarin TMT SK peniliknya beliau beralih dari pengawas ke penilik FLS PNF ya pendidikan non formal. Jadi oleh kami selaku Korwil Pendidikan Benawas Selatan meminta kesediaan beliau ini untuk mendampingi saya. Alhamdulillah oleh Korwas, Koordinator Pengawas Kabupaten Donggala, mengiyakan hal itu sehingga beliau minta. Jangan Bapak dan Ibu berpikir tidak ada lagi haknya sebagai pengawas karena sudah keluar SK peniliknya. Tidak. Ada lagi nantinya SK untuk membantu kegiatan seperti ini. Kalau tidak, Bapak Ibu disampaikan bahwa kami ini kekurangan betul. Bayangkan 37 sekolah kalau saya sendiri mati melahirkan. Iya, 37 sekolah. Tambah SMP 12, 10 negeri, 12 swasta. 13 Pak? Oh iya, Al-Ma'arif 1 13. Tetapi bukan saya itu status yang pengawas, tetapi status sebagai korwil. Itu. Ini harus kami lihat semua ini. Cuma alhamdulillah itu SMA itu diambil provinsi. Kalau kabupaten yang pegang, mungkin juga kami sebagai korwil menangani hal itu juga. Jadi beliau ini jangan Bapak dan Ibu berpikir sudah keluar SK peniliknya baru Bapak tidak mau undang lagi beliau. Beliau tetap ditugaskan sebagai tugas tambahannya untuk membantu kami sebagai pengawas. Iya.
Kecuali kalau sekolah kita ini semua hanya ada di jalan trans, ya biarlah saya sendiri saja. Ini naik gunung, turun gunung. Iya. Harus. Karena ini juga negara Indonesia. Kita tidak bisa kita lepas begitu saja anak-anak kita. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung daripada itu, kemudian kami sampaikan menyangkut masalah kegiatan pramuka. Iya. Kenapa pramuka ini harus dikembangkan kembali di sekolah? Karena pramuka ini adalah merupakan kewajiban apa? Sekalipun dia ini ekstrakurikuler, tetapi wajib hukumnya dilaksanakan di sekolah. Bisa dipahami ini? Sekalipun ekstrakurikuler, artinya tidak ada materinya, tetapi pramuka ini dilaksanakan di luar, sehingga dikatakan wajib. Kenapa wajib? Karena dengan tidak terlaksananya selama beberapa tahun ini, pramuka tidak berkembang lagi di sekolah, semakin brutal anak-anaknya kita. Ini menurut. Brutalnya apa? Masuk kelas sudah lari, ya. Sedangkan guru agama ada, tapi muridnya seperti itu. Mungkin didampingi dengan pramuka ini, Bapak dan Ibu betul-betul harus. Terkait dengan pramuka ini, pada tanggal nantinya setelah selesai UTS ya, atau ujian itu, ada campingnya. Semua kepala sekolah sudah tahu itu, mungkin sudah disampaikan di sekolah masing-masing. Campingnya itu nanti cuma tempatnya belum ditahu di mana, tetapi wajib hukumnya per satu sekolah itu 2 regu harus ikut dalam camping itu. Tidak ada lagi pemikiran mengatakan kami jauh Pak, kami di dusun ini. Iya, tetapi kan namanya masih Indonesia itu kan? Iya, kan begitu banyak alasan. Makanya jauh sebelumnya pertemuan yang sudah lalu itu kami sudah sampaikan kepada kepala sekolah, masukkan memang pramuka itu di Arkas. Karena memang sudah itu disampaikan oleh Pak Kades melalui kami. Disampaikan oleh kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak mengikuti camping pramuka. Iya. Jangan lagi ada lagi alasan, Pak, tidak ada pembina pramuka kami. Ada, tidak ada, saya tidak tahu. Iya. Apalagi saya sekarang ini sudah mengakhiri masa jabatan saya. Bebas tugas Ibu. Apa Pak? Maksudnya begitu dia dengar azan, dia singgah di masjid, dia sholat. Dia tidak sholat di lonjak, dia terus kemari. Saya dapat Pak di sekolah, sudah ada Pak Mayor, katanya kok dia Pak subuh-subuh, Pak Amirudin namanya. Iya. Itu luar biasa. Cuma sayang beliau cepat pindah kemarin itu. 4 tahun dengan saya. Begitu saya pindah, dia juga harus pindah. Pak, saya mau pindah, Bapak sudah jadi pengawas. Kenapa? Wah, siapa tahu nanti dia tidak sama kepala sekolah yang datang dengan Bapak. Saya bilang bukan begitu, jangan dulu begitu, Bos. Iya, begitu kemarin dia. Pak, saya tetap pindah ini, Bapak. Kalau Bapak belum pindah, saya juga belum pindah. Pindah dia. Itu, bayangkan dari lonjak Pak ke Salon Paku. Tidak ada terlambat, sendiri itu upacara sama-sama kami. Itu. Dan memang orangnya juga luar biasa Pak. Tiap hari juga kalau hari Jumat dia baca khutbah apa. Iya, imam juga. Dan memang dia tahu meninggalnya nanti. Karena kita mau meninggal Pak. Betul. Itu harapan saya kepada Bapak dan Ibu. Yang paling terakhir kami sampaikan, seandainya di sini di sekolah itu ada guru agama, di sekolah itu, tanamkan itu karakter yang baik terhadap anak-anak kita di sekolah. Sering membaca ayat itu bagi orang Islam itu, iya. Dan bagi yang beragama lain silakan lakukan itu masing-masing agama.
Tanamkan itu. Jangan sampai tidak tahu dia beri salam, tidak tahu gurunya. Iya, sekarang ini memang begitu. Kita lewat tetap lewat, karena memang itu. Tanamkan dengan baik itu harapan kami kepada kita sekalian agar betul-betul melaksanakan tugas kita yang dengan baik. Jangan sampai, iya. Saya menginginkan seperti ini saya. Kalau bapak masih cewek buat kita sekalian, dan bagi bapak ibu mungkin sedikit akan tersinggung apa yang kami sampaikan ini, dan ini bukan untuk kebaikan saya, kebaikan bapak dan ibu sekalian. Karena menyangkut masalah nasib kita, karena mengajar ini bukan hanya 1 hari, tetapi sampai umur 60 tahun. Iya, itu. Kalau 60 tahun sudah tidak lagi paksaan itu. Terserah mau kemana, ke Makassar, ke mana, nggak ada. Iya, itu saja yang dapat kami sampaikan, dan mungkin sedikit saya buka Pak ya, acara ini Pak ya. Ya, karena ini adalah pemateri ada. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara workshop, iya, implementasi kurikulum merdeka dengan resmi kami nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Korwil. Di gumunya ya Pak, yang tabalik. Sudah dengan siswa itu. Hormati Bapak Korwil Kecamatan Danau Selatan, yang saya hormati Bapak Penilik Kecamatan Danau Selatan, yang saya hormati Kepala Sekolah Gugus 4 yang sempat hadir di KKG ini, yang saya hormati rekan-rekan guru yang menyempatkan hadir di tempat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan kita kesehatan dan kesempatan kita dapat melaksanakan aktivitas yang rutin bulanan yang mungkin dilaksanakan oleh KKG. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberi penerangan kepada kita. Oke, saya tidak minta maaf semua teman-teman. Saya tidak mengajar teman-teman karena saya tahu teman-teman mungkin lebih paham ada yang lebih paham dari saya. Saya hanya bisa kita sharing saja tentang ini kayak yang intinya IKM mau tidak mau itu yang ditekankan oleh kepala dinas, pengawas, bahkan kabit baik SD maupun SMP. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua sekolah akan masuk ke tahap kedua, yaitu tahap kurikulum yang bukan berbagi, apa namanya? Kurikulum kan kita saat ini kurikulum mandiri belajar nanti mempelajari tahap-tahap yang diadakan oleh PMM kalau di platform websitenya. Kemudian kita naik ke tahap kedua, yaitu mandiri berubah. Artinya mandiri berubah di sini semua yang dibutuhkan oleh sekolah, semua yang baik, itu indikator apa semua disediakan oleh
Kementerian Pendidikan Nasional disediakan. Hanya yang menjadi masalah saat ini itu masih gelondongan. Artinya guru kelas yang pilih, oh ini pelajaran kelas 1, ini pelajaran kelas 2, ini materi semester 1, ini materi semester 2. Yang ini yang masih kekurangan saat ini. Kementerian berupaya supaya tidak terlalu susah guru memilih nanti ini akan disempurnakan untuk menghadapi tahun 2024. Yang intinya yang ditekankan oleh semua baik dari dinas pendidikan maupun dari korwil yang ada di wilayah Kabupaten Donggala, bahwa mau tidak mau, siap tidak siap, 2024 tidak ada yang sudah menggunakan kurikulum ke-13. Artinya tadi bilang pengawas, mudah-mudahan ini kurikulum penyempurna. Yang intinya Pak, dari kurikulum Merdeka ini atau IKM ini, kita belajar dari sekolahnya kita, bukan sekolah orang lain. Artinya kalau KKG naratabelnya minimal, dia punya status atau karakteristik sekolahnya hampir sama, tidak ada berbeda. Jadi dengan KKG ini sebenarnya bisa sudah dirancang ini kegiatan IKM ini. Maksudnya menyusun alur pembelajaran apa semua. Jadi suatu saat pas kita melaksanakan kurikulum Merdeka, sudah siap bahannya kita, sudah ada alur pembelajaran ini sama dengan tujuan pembelajaran, hanya namanya saja yang beda. Alur pembelajaran kemudian dituangkan ke modul yang dulu itu, yang kita kenal dulu modul ini RPP namanya saja yang berubah, Bu. Tidak ada yang kayak penilaian di KM itu namanya assessment, padahal penilaian juga namanya. Jadi perubahannya yang ditekankan karakteristik peserta didik, seperti Pak Kowil tadi katakan dengan Pak Penilik, yang diutamakan itu di ke-13 ini karakter, karena P5 proyek penguatan Pancasila itu memiliki 2 jam pelajaran yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. Artinya bukan dia di dalam pelajaran, di luar, kayak pramuka. Nah, mungkin seperti itu nanti. Satu yang saya ingin rala dari Pak Korwil tadi, masalah pelatihan ini. Saya dulu dikirim di Palu itu bukan pelatihan IKM Pak, tapi di dalamnya ada disinggung masalah pembelajaran matematika atau masalah sistem pembelajaran yang akan dihadapi untuk siswa masa digital ini, atau dikenal kalau IKM itu digital native apa yang lahir di zaman digital. Oke, kita ke hanya tidak terlalu lebih bagus jaringan. Kalau dia bagus nanti ini kita lebih baik sharing di grup saja Bang, kasih masuk saya untuk membantu teman-teman yang ada di KKG Naratamu supaya bisa sharing di grup juga, karena kalau dijelaskan hanya tanpa jaringan Pak, terus terang susah. Yang pertama, kita kerja semua topik dulu diselesaikan. Jangan kerja, artinya tidak, ini saya punya pikiran Pak Kowil, jangan kita kerja aksi nyata dulu, kita kejar aksi nyata. Topik yang dianukan oleh Pak Kadis tidak selesai. Kita usahakan topik dulu dikerja, minimal 8 topik yang ada. Yang pertama, kurikulum Merdeka Belajar, kemudian penilaian, kemudian P5, kemudian ATP, ada semua di dalam, ada 8 itu yang diwajibkan oleh Pak Kadis. Kita selesaikan saya dulu itu dengan menonton
ada video yang di dalam. Dia kayak berbentuk YouTube juga, tapi tidak termasuk dia nanti keduanya mungkin dia mungkin terkait dengan YouTube, tapi dia lain, berdiri sendiri dia di platform Merdeka Belajar itu. Kita masuk ke pelatihan nanti ini. Kita buka, saya tampilkan dulu sedikit. Biasa di laptopnya kita ada Chrome, ya ada Chrome. Ini bisa Chrome Google saya, tetapi ini ada juga Chrome. Kita buat saja, kita tambahkan saja di Chrome itu. Ini khusus akun belajar. Ini akun belajar di sini. Kita buat di sini supaya kalau kita membuka tidak lagi mengganti di tempat lain di satu akun itu. Ini akun belajar. Jadi kalau kita membuka dia langsung muncul semua yang mengenai kegiatan aktivasi si PKB, Merdeka Belajar atau apa saja, dia akan muncul di sini. Jadi kita bikin saja akun satu. Di sini ada banyak akun, Bu. Tinggal kita tambahkan saja, ditambahkan di bawah. Kita pilih tambah saja di bawahnya, baru lanjutkan akun. Kita masukkan saja akun belajar di sini. Jadi kalau sudah kita masukkan akun belajar, kita bukalah itu pelatihan Merdeka Belajar itu ada dia. Kalau kita klik saja langsung itu dia akan muncul seperti ini tampilannya. Merdeka Mengajar. Kalau kita sudah tertahukan dengan SIM PKB Pak, ya langsung masuk juga dia dengan SIM PKB. Jadi kita tidak lagi memakai itu nomor KG, langsung tertahu dia dengan kita punya akun belajar. Ini kelebihannya akun belajar yang kita miliki saat ini. Kemudian kalau sudah selesai kita mengisi pelatihan nanti, saya tidak bisa buka pelatihannya. Saya baru 2 aksi nyata, baru kurikulum Merdeka dengan Merdeka Mengajar. Sedangkan itu masih menunggu validasi. Karena jangan berpikir susahnya. Saya punya aksi nyata yang pertama itu 4 kali ditolak, kurang. Tetap perbaiki. Di mana kurangnya? Kita lihat rincian kurangnya, tetap diperbaiki. Dan itu selalu ditekankan dengan teman-teman yang lain, Pak, jangan putus asa. Ada sampai 21 kali baru ditolak, baru dia ditembus. Ternyata yang perlu diperhatikan dalam menyusun aksi nyata, ini langsung saya kasih lihat penyusunan aksi nyata. Kebetulan ada, kita buatkan dulu dalam bentuk PowerPoint. Ini kita buka dulu dalam PowerPoint. Ini tentang aksi nyata topik 1 yang saya buat. Kemudian ini setelah kita susun begini, ini hanya rincian anunya ini Pak. Yang materi yang ada kita nonton ini tentang itu saja diambil. Kata-kata yang itu saja yang sambil. Tidak ada yang lain. Tentang Ki Hajar Dewantara, ini tinggal diselip-selip saja. Bisa kita selip-selip gambarnya Pak Ki Hajar Dewantara, tanggal lahirnya apa. Kemudian setelah selesai, saya mohon dengan teman-teman kalau sudah membuat aksi nyata minimal kita kirimkan ke teman ini 5. Tapi kita kirimkan juga dengan aksi nyatanya kita supaya bisa diisi seperti ini. Jadinya dia kalau setelah dibuat ke PDF, jadinya seperti ini. Ini adalah bentuk PDF sudah, karena diminta di PDF itu di KM ini Pak, dalam bentuk PDF atau gambar atau video. Jadi kita minta ini hanya yang dari itu saja kita ambil, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada di YouTube, ditulis kembali, tinggal kita rangkum saja. Artinya literasi dengan catatan jalan bersamaan. Ada sebenarnya tekniknya yang diajari pun ini saya Pak Korwil, hanya nggak bisa ini aktif.
Tapi saya kasih sedikit. Kita buka Google-nya kita buka Word apa namanya itu? Word yang bisa mencatat sendiri. Pakai itu. Jadi itu tinggal itu kita ambil. Oh ini kesimpulan bagus ambil. Itu kita masukkan ke PDF, ke mana? Ke PowerPoint dulu, baru kita ubah ke PDF. Kemudian yang ini paling penting sebenarnya. Ini yang jadi masalah karena saya tidak pernah. Ada namanya Pak Hussein. Ini yang kita minta dari teman-teman. Tapi kita kirimkan dulu aksi nyatanya dia baca. Kalau ada kekurangannya dia akan tulis seperti ini. Nah, jadi ini minimal dia minta apa? 5 saja dulu. Yang di sini tetapi ada berapa ini? Ini ada 5. Ada yang ditulis tangan. Pokoknya apa saja yang ada kita kirim, kita scan baru kita masukkan ke aksi nyatanya kita. Kemudian setelah aksi nyata ini dikirim, sudah dikumpulkan, ada namanya nanti itu kalau kita kirim dikumpulkan. Kita share lah itu link yang ada di atas tanda apa namanya itu, ada 3 segitiga tak jadi. Hanya segitiga tak jadi, kita klik itu, kita kirim ke grup. Tetapi yang bisa membaca itu hanya akun belajar, bukan akun Google. Hanya akun belajar. Terus terang yang bisa baca ini aksi nyata hanya akun belajar. Makanya ini pentingnya akun belajar dalam bentuk PDF. Tetapi kalau dalam bentuk YouTube bisa dibaca oleh siapa saja, baik akun belajar. Tidak, kalau pemain sudah dengar itu kepala sekolah datang di sekolahnya, ketemu orang di sana dengan sekolah yang ditinggalkan ini, bagaimana dia itu kepala sekolah? Pusing. Supaya tidak pusing bikin begitu, supaya guru juga rajin. Ada yang di sini tidak ada laporan. Yang saya bilang tadi itu mustika itu, musnah piala kabar itu. Karena memang kemarin itu tarik menarik itu. Bapak Ibu Saudara, sedikit saya menambahkan masalah ITM atau platform Merdeka Belajar. Selain bisa di Google Chrome, kita juga bisa mengakses melalui HP, ya. Melalui HP bentuknya seperti ini. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Saya perjelas dulu, ya. Bisa di-download melalui Google Chrome. Bisa dilihat ini tampilannya, ya. Aplikasi di situ dia PM, Platform Merdeka Mengajar. Di situ kita ya masuk di KM, ada namanya topik tadi, ada namanya modul nyata, semua di sini. Begitu kita buka, cuma ini memerlukan jaringannya Bapak Ibu. Daripada kita menonton YouTube di platform ini juga ada YouTube-nya. Ya, begitu kita buka, kita klik, dia loginnya melalui akun belajar ID. Intinya masing-masing sekolah harus memberikan akun belajar ID-nya kepada gurunya. Ya. Kalau misalkan ada akun belajar ID tidak aktif, silahkan login ke Google Chrome akun belajar ID, nanti dipandu. Ya. Dipandu cara yang lupa mendapatkan akun belajarnya. Atau ada teman-teman yang baru terdaftar dan Dapodik dan sudah terdaftar, silakan buka akun belajar ID, nanti login ke situ. Di situ masukkan nama dan tanggal lahir, akan muncul sendiri. Yang penting sudah terdaftar di akun Dapodik. Ya, di sini memerlukan jaringan. Saya kembali lagi. Ya, setelah terbuka, Bapak Ibu sekalian, di sini namanya mulai belajar. Inilah tadi yang kita ada namanya aksi nyata, ada topik semua di sini mulai belajar. Yang kedua, selain ada aksi nyata, ada topik yang di PM, juga di sini ada namanya asesmen murid, ada namanya perangkat pembelajaran, bisa kita download, ya. Kelas berapa, materi apa, KD apa, semua ada di sini. Ya, ini sudah berbasis kurikulum Merdeka. Ya, ya, ini. Terus ada video inspirasi, boleh kita lihat. Ini sudah disampaikan dengan Pak Saf kemarin. Ya, maksudnya kemarin orang Jawa sudah disampaikan. Intinya, kalau kita mau masuk
login PNM harus menggunakan akun belajar ID. Ya. Tuh. Akun belajar ID ini adminnya kepala sekolah. Yang bisa mereset paspor semua admin. Jadi bisa ditanyakan dengan operatornya. Ya. Saya punya akun mana? Ini. Itu. Nanti tanyakan dengan operatornya. Jadi intinya Bapak Ibu, setelah kegiatan ini kami dari pengurus mengharapkan kita semua untuk ya bisa melaksanakan ini. Adapun kendala nanti bisa di-share di grup, karena Pak Nur Hidayat nanti saya masukkan di grup. Nanti kalau ada kendala tanya di grup. Pak Nur Hidayat catat kendala sini, bagaimana solusinya? Ya kan? Sebenarnya seandainya SD pakai bagus wifi dengan listrik, kita bisa lihat langsung caranya masuknya, cara pengerjaannya bagaimana. Ya itu. Yang kedua, yang terakhir saya mau sampaikan, sebenarnya ada dua materi hari ini. Yang pertama tadi masalah IPM, yang kedua PMM, yang kedua masalah IT. Yang saya mau karena itu ajarkan tadi sebenarnya ini menyangkut juga masalah Google Dokumen. Ya. Google Dokumen itu mungkin sama-sama Pak Rahmadi kemarin sempat dapatkan di yang beda nanti waktu pelatihan. Enak. Google Doc itu fungsinya kita berikan soal, ya, tapi memerlukan jaringan tidur, memerlukan jaringan. Dia siswa langsung dihadapkan langsung dengan soal. Manakala ada siswa tidak mengerjakan tentara, dia masuknya dengan kita. Iya. Pas saya masuk, baik kita buat soal secara tertulis maupun lisan, semuanya ada di Google Dokumen. Gimana? Iya, semuanya kita bilang Akan terubah nanti. sebutkan. Jadi anak-anak begitu dengar, buka langsung dengar. Sekarang jadi Itu Google Dokumen cuman masalah lampu dengan jaringan kita kurang bagus, maka Google Dokumen ini saya pending. Insya Allah nanti kalau pertemuannya kita berikutnya bisa saya SMP saja. Tapi sudah terbaca. saya berikan kepada teman-teman sekalian. Mungkin ikut tambahan dari saya. Silakan Pak Doni. Ambil gambarnya Pak Nurlin. Kemarin kami dari SD juga punya nama itu memang terbaca masih 0,00%. Cuman saya tanyakan yang si pembawa materi, kenapa kami bisa terbaca sampai 0,0% begitu? Sedangkan sudah mengerjakan, saya sendiri sudah 5 tahun selesai. Ibu saya sudah selesai sampai 8 tahun gitu. Saya tidak tahu kemana artinya. Tapi kok bisa terbaca begitu? Nah terus yang kedua sama faktor, apakah sekolah yang saya tinggalkan di sana itu terpengaruh dengan saya nanti pindah di sekolah baru di sini? Begitu saja. Terima kasih Pak Nurlin. Saya jawab dulu yang pertama ya. Yang tadi sudah berapa kali disampaikan, manakala sudah disampaikan dari Bapak Nili, Bapak Korwil, manakala sekalipun kita sudah menyelesaikan 100%, tapi ada teman kita satu sekolah tidak, ya, itu akan terbaca rata-ratanya kan, ya, masih dianggap nol. Jadi nanti disampaikan, makanya saya sampaikan kalau boleh secepatnya ini, karena nanti berdaya saya masukkan di grup. Kalau ada kendala nanti kita ada di grup, ya, nanti coba buka. Kalau misalkan dari awal login tidak masuk, silakan komentar nanti di grup. Saya terkendala ini, nanti dipandu. Ya. Mungkin itu Ada sedikit barangkali Pak Korwil. Mungkin data lama itu Pak. Nanti insya Allah saya minta dengan kokaptennya untuk data Banau Selatan. Pernah saya kirim lalu, saya yang dikirim kokapten kokapten itu Pak satu Sulawesi. Dia kirim. Hanya kemarin saya pilih itu untuk Banau Selatan saja yang saya ambil. Jadi yang daerah lain saya buang. Nanti saya minta dengan kokapten berapa persen sudah yang akan masuk yang terbaru, karena itu mungkin data lama mungkin dia kasih keluar, yang sudah lama mungkin ada lagi perubahannya, mungkin kayak lalu kan
Saya data pertama Pak baru 1 orang yang terbaca waktu pertama. Pas kedua yang dikirimkan sudah ada 5 orang yang terbaca, yang sudah login, yang sudah. Artinya ini Pak yang sudah mengisi topik itu insya Allah sudah akan dibaca nanti. Kalau ada perubahannya, hanya mungkin pembacaannya mungkin agak lama. Itu saja barangkali Pak dari tambahan saya. Dan saya mintakan di kokap. Ya, terima kasih. Ya, menyambut masalah IKM Pak Nurlin, betul disampaikan oleh Pak Hilman tadi. Umpamanya di sekolah itu ada 5 orang tenaga di situ. Sekalipun Bapak dengan temannya sudah 2 orang selesai, jangankan 5, Pak, selesai sampai 8 itu, Bapak juga masih perhitungannya 0 Pak. Kalau teman lain belum selesai, harus tuh Pak, seragam Pak. Kalau 5 harus selesai semua. Itu yang pernah saya tanyakan kepada Ibu Budiman. Jawabannya begitu. Kami di sana Pak, ada 7 guru kami di sana Pak, semua menyelesaikan topik itu. Tidak ada tertinggal, biar satu. Sehingga 100% ini Pak. Begitu dia. Berarti Bapak masih ada. Gurunya Bapak belum menyelesaikan topik itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana saya ini Pak pindah? Kan begitu Pak ya? Pindah dari 35 ke 19. Apakah menyelesaikan di sana? Bapak harus selesaikan di sana Pak. Di sekolah lama. Karena kenapa? Di sekolah barunya Bapak yang menyelesaikan itulah Ibu Hafsah. Begitu. Iya. Bisa Pak? Sama dengan nih Pak. Pertanggungjawaban dana bos kembali ke sana ini. Yang menggunakan itu dana bos adalah kepala sekolah yang lama. Sekalipun dia sudah pindah, tetap dia pertanggungjawabkan ini. Iya Pak ya? Iya, seperti itu Pak jawabannya. Oke, terima kasih. Iya, masih ada? Kalau tidak ada, kawannya saya ini tidak ini ya? Lain. Iya, silakan Pak. Iya, Krismanto. Ya, terima kasih Pak. Ya. Iya. Harus berdiri Pak. Betul. Sedikit ada usulan atau saran karena di sini kan terus terang saja masing-masing sekolah pasti ada yang masuk honor. Apakah ini berlaku untuk honor dan kemudian juga ada sedikit juga saya sampaikan seperti terkait dengan IKN tadi. Mungkin kalau bisa nanti kan dari pihak sekolah masing-masing itu supaya kompak. Mungkin ada yang dipercayakan mungkin untuk terang ini yang honor kan yang lain ini ada juga yang tidak paham masalah ini. Masalah pengisian itu data-data dan seterusnya mungkin ada yang dipercayakan dari tiap sekolah itu yang berkompeten untuk dalam hal itu mungkin seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Apakah guru honor bisa masuk di IKM begitu Pak? Guru honor itu sudah masuk dapodik Pak? Seperti mungkin seperti SMA untuk kan ada SD ini ada yang SMA kemudian ada yang 1 kemudian ya. Tapi masuk dapodik dia? Masuk Pak. Iya, wajib. Iya. Kalau dia masuk dapodik sudah wajib mengisi itu kendala nanti. Kendala nanti kepada kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya bisa-bisa tidak akan mencapai itu 75 atau 100 kalau masih ada yang tertinggal. Sedangkan Paku dia kumpul berapa gurunya termasuk SD 15 ada 3 sekolah berkumpul, kita rame-rame kerja. Nggak ada masalah kerja begitu rame-rame, kolaborasi kan. Kemudian yang paling inti dicari tempat yang baik, yang kapasitasnya jaringan bagus. Panggil saya, nggak usah pakai undangan, nggak usah pakai apa WA. Pak Yaya bantu kita orang, insya Allah saya datang. Selama tidak ada pertemuan saya di tempat lain. Kalau tidak ada, dia dikirim WA apa? Artinya, kalau tidak ada gangguan dari pertemuan saya akan hadiri. Kalau mungkin saya tidak hadiri, kalau ada sakit atau ada pertemuan itu saya berkat. Iya, tadi kan sudah disampaikan itu Pak. Ketika nantinya Bapak dan Ibu mengisi itu tidak ada signal, cari di tempat lain sama-sama. Satu sekolah itu jangan sampai ada yang tertinggal. Iya, kalau 7 di sekolah itu 7 orang itu mau ikut itu saling mengisi di situ. Mungkin tadinya yang satunya belum terlalu mantap IT-nya, teman yang satunya menyampaikan seperti ini.
Ya jangan kalau teman tidak tahu IT umpamanya sudah kasih biar dia, jangan. Akhirnya pengaruh juga ke Mio. Iya. Biasa. Karena ini bukan ujian kita ini. Betul Pak, betul. Kalau kita Sama-sama. ujian terserah kau. Lulus atau tidak. Ini kan sama-sama nasib sekolah yang kita perjuangkan ini. Kalau toh memang ada yang tidak mau lagi seperti keluarga di dapur dia. Nah, pusing. Jadi harus ada ikonnya tadi. Adi belajar. Nah, akun belajarnya. Ya? Bisa Bu? Bisa Pak? Bisa. Ya oke, terima kasih. Ada pertanyaan, tutup saja. Ada pertanyaan tutup lah. Sebelum kami Penting atau menyerang? dengan sudah sekian banyaknya tambahan, intinya kalau kita mau membuat platform Merdeka Belajar, bisa kita jadwalkan per sekolah, kita hubungi Pak Nur Hidayat atau sama-sama dengan Pak Ketua Gugus, bisa kita ambil untuk mengerjakan supaya cepat selesai. Dengan berakhirnya tadi pertanyaan dari Pak Krisman, berikut dalam penjelasan dari semua yang memberikan penjelasan, maka acara pertemuan rutin KKG pada hari ini kami nyatakan selesai. Terima kasih kepada Pak Korwil, Pak Pengawas, terutama kepada Pak Ketut Sujana selaku tuan rumah. Ya, tuan rumah. Kami dari pengurus mengucapkan banyak terima kasih atas hadir di sebuah rekan. Semoga datang kita pada minta tanda yang tangan. baik dan sehat, pulang ke kantor keluarga. Mohon maaf Bu ya. Lima menit lagi ya, 5 menit. Ada yang terlupa. Bapak Ibu yang kami hormati, yang di sana supaya didengar dulu. Boleh. Iya. Ada yang bertanya-tanya begini, Pak, pertemuan KKG kami ini, Pak, kami ke sana itu bagaimana? Ya toh? Hari ini sudah kita pindah di tempat lain. Kemarin kita berada di SD 8 toh? Nah, sekarang kita sudah pindah. Berarti Bapak Ibu sekalian, oleh dari sekian KKG yang ada, bahwa kehadiran kita di sini ditanggung oleh negara. Apa itu negara yang menanggung kita? Mulai dana bos. Dana bos. Ya. Ini mungkin sudah ada pertemuan kepala sekolah supaya saya sampaikan ini Pak. Jangan nanti terbuka oleh KKG lain. Kenapa begitu? Kami tidak ada. Sehingga di tempatnya ini harus berpindah-pindah Bapak Ibu. Bapak dan Ibu kemari ada transportasinya. Saya tidak tahu berapa kebutuhan di sini. Ya, harus saya sampaikan ini. Iya, harus saya sampaikan Pak. Karena mereka di sana seperti itu, termasuk kepala sekolah juga. Ini ada transportasinya kalau mereka pergi K3S. Ya. Bisa Bu ya? Tinggal tanyakan sama kepala sekolah. Saya tidak tahu. Yang penting itu adalah merupakan keputusan di sekolah. Sehingga pindah-pindah ini Pak. Kalau tidak pindah, kenapa harus pindah? Agar yang di Tanam Bulu ke sini itu ada transportasinya. Kalau cuma di Tanam Bulu terus di SD 8, terus SD 8, tidak ada transportasinya. Hanya kita dari sini ada transportasi sana. Betul Pak. Bisa? Iya. Tapi bukan uangnya kepala sekolah itu. Dana bos, supaya saya bilang, marah kepala sekolah terserah dia. Ada juknisnya Pak Korwil. Ada sudah Pak. Iya, jelas ada Sudah. juknisnya. Makanya itu kemarin itu banyak yang saya tanda tangan itu. Bapak. Surat tugas. Ya, surat tugas. Apa yang diberikan itu? Ya, kalau macam itu dia berikan. Saya secara umum sampaikan Bu, karena ada guru yang bertanya kepada saya tentang transportasi. Kalau seperti itu di sini diberikan transportasinya, alhamdulillah. Kalau tidak, berbenah diri. Betul. Iya, terus terang Pak. Saya tidak mau dijadikan titik-titik. Jadi terima kasih. Tutup saja. Lakon dah. Selesai. Ya, Bapak Ibu sekalian, semoga kita dapat hidup dengan sehat walafiat, kita kembali kepada keluarga juga dalam keadaan sehat. Amin. Saya kira pangkulan. Bersama, Alhamdulillah. anak bangsa kita.
Berikut kalau ada pertemuan KKK selanjutnya bulan depan nanti infokan di dalam. Terima kasih. Kami tidak lulus. Kurang mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan ke sebelah untuk silakan berbicara. Ya.